Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 27 Bahaya Tersembunyi. Lelaki itu menatap kosong ke arah pengemis kecil berwajah hijau yang bersandar di atasnya dan dia masih belum tersadar sampai dia mendengar suara pengemis kecil itu. Kepalamu pasti terbentur batu saat terjatuh. Gumpalan darah itu pasti menekan sarafmu dan kurasa amnesiamu hanya sementara dan kau akan baik-baik saja setelah gumpalan itu hilang. Dia berdiri sambil menepis tangannya dan berkata, "Baiklah, karena kau sudah bangun, aku akan pergi dulu." Ketika mendengar itu, pria itu panik dan menahan rasa sakit yang luar biasa di perutnya sambil berdiri. Dipenuhi rasa tidak nyaman dan tiba-tiba merasa agak bingung, dia berdiri dekat di samping Feng Jiu. Dia tampak seperti hendak mengatakan sesuatu tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya dan dia hanya menatap Feng Jiu dengan mulut terbuka dan tertutup tanpa kata. Setelah pria itu berdiri, Feng Jiu tiba-tiba terkejut. Saat itulah dia melihat betapa tingginya pria itu. Dia setengah kepala lebih tinggi darinya, kulitnya kecoklatan dan kecoklatan, tubuhnya berotot, tampaknya sedikit lebih berotot daripada paman itu. Pakaian yang menutupi tubuhnya saat itu sedikit ketat dan melar, otot-otot yang menonjol di lengannya tampak seperti akan merobek pakaiannya kapan saja. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap lelaki yang mengikutinya, dia bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Dia baru saja menyelamatkan lelaki itu tanpa berpikir dan dia tidak tahu bahwa hal itu akan membawa dirinya dalam masalah yang begitu besar. Tidak bisakah? Tidak bisakah aku mengikutimu? Pria itu menatapnya, matanya dipenuhi kegelisahan. Aku tidak bisa mengingat apapun dan aku hanya mengenalmu. Feng Jiu tiba-tiba terdiam. Kata-kata itu terdengar agak familiar baginya. Dia sendiri pernah mengatakan sesuatu yang mirip dengan itu ketika dia memutuskan untuk berpegangan pada pamannya saat itu. Aku tidak akan merepotkan. Feng Jiu memutar matanya dan berkata dengan jengkel, "Kau sendiri sudah menjadi masalah bagiku. Kalau bukan karena dia tidak akan harus berhadapan dengan serigala-serigala itu sepanjang malam." Dengan keterampilan dan kecepatannya, bahkan jika dia tidak mampu melawan mereka, dia tidak akan kesulitan melarikan diri. Ketika dia tidak mendengar jawaban, dia mengangkat matanya untuk meliriknya, dan lirikan itu telah mengejutkannya. Apa yang ditangisi lelaki dewasa sepertimu?" Dengan seorang lelaki berbadan besar dan tegap menangis dengan mata merah berkaca-kaca di depan matanya, tampak seperti menantu kecil yang diganggu, apalagi yang bisa dia lakukan selain terkejut. "Kamu tidak mengizinkanku mengikuti." Pria itu menatapnya dengan pandangan penuh kesedihan. "Aku tidak tahu harus pergi kemana, dan aku tidak punya tempat untuk kembali, dan kau tidak mengizinkanku mengikutimu." Feng Jiu menepuk dahinya dengan telapak tangannya dan menatap langit tanpa bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar telah terjebak dalam masalah yang tidak mudah untuk disingkirkan kali ini. Apakah ini pembalasan? Dia telah menempel pada seseorang, dan sekarang seseorang melakukan hal yang sama padanya. Dia berjalan menuju sungai dan mengambil tabung bambunya untuk mengisinya dengan air sembari dia melepaskan lapisan atas pakaiannya yang telah berlumuran darah serigala dan membuangnya. Dia bersiap untuk meninggalkan tempat itu ketika dia melihat lelaki itu masih berdiri di sana dengan bodoh, tampak seperti ingin mengikutinya tetapi tidak berani dan hanya menatapnya. Dia mendesah berat dan berkata, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Ayo pergi." "Hah? Oh." Pria itu terkejut sesaat sebelum tersenyum senang dan mengangguk setuju, melangkah cepat untuk menghampiri. Namun, tangannya memegangi perutnya saat menahan rasa sakit. Mereka berdua berjalan menaiki lereng dan masuk lebih dalam ke dalam hutan. Pada saat itu, mata Feng Jiu yang berjalan perlahan berkedip saat dia dengan diam-diam menyapukan pandangannya ke sekeliling, sambil terus berjalan maju. "Tentang itu, bagaimana? Bagaimana aku harus memanggilmu?" Pria itu bertanya, mengikuti di samping Feng Jiu. "Terserah." Jawabnya acuh tak acuh, perhatiannya tidak tertuju pada pembicaraan. Mendengar itu, lelaki itu berpikir sejenak lalu berkata sambil tertawa, "Kamu lebih muda dariku, jadi aku akan memanggilmu anak kecil saja." Dia menjawab sambil linglung, tidak benar-benar mendengarkan apa yang sebenarnya dikatakannya, tetapi malah memiringkan kepalanya untuk menatap gumpalan besar rumput liar di belakang. Mendengar persetujuan Feng Jiu, wajahnya berseri-seri karena gembira. Dia hendak berbicara lagi ketika dia melihat pengemis kecil itu menatap ke suatu tempat di belakang sebelah kiri. Dia mengikuti arah tatapan itu dan apa yang dilihatnya membuat wajahnya berubah.